Halo sahabat cerita Momo, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan kisah kehidupan nyata, penuh inspirasi dan motivasi, yang bisa jadi cermin buat hidup kita semua. Sebelum kita masuk ke cerita yang super dramatis dan penuh kejutan ini, yuk tunjukkan dukungan kamu untuk channel cerita Momo dengan cara like videonya, subscribe channel ini, dan jangan lupa tulis di kolom komentar nama kamu dan asal kota kamu. Karena siapa tahu, cerita kamu bisa jadi inspirasi di video selanjutnya. Hari ini kita akan menyimak kisah seorang wanita yang dihina, difitnah, dan diusir oleh mertua dan suaminya sendiri. Tapi siapa sangka, wanita yang dianggap rendahan ini ternyata anak tunggal dari raja bisnis terbesar di kota. Yuk langsung kita simak kisah lengkapnya. Aku diusir oleh mertua dan suami. Mereka kaget saat aku dijemput mobil mewah dan dikawal bodyguard. Mereka tak tahu siapa aku sebenarnya. Langit siang itu mendung, seperti menandakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan bergoyang pelan di halaman rumah keluarga Rama. Alesya berdiri di dapur dengan celemek lusuh, menutupi bajunya yang sudah mulai memudar warnanya. Tangannya sibuk memotong sayur, namun hatinya jauh lebih sibuk menahan luka. Dari ruang tamu terdengar tawa keras. Mertuanya, Bu Retno, sedang berbincang dengan dua temannya. Tawa mereka melengking, kadang diselingi ejekan, dan kadang menyebut-nyebut nama Alesya. Menantu zaman sekarang ya, Retno. Muka polos tapi hati bisa ngalahin maling, kata salah satu dari mereka. Bu Retno tertawa. Makanya aku bilang ke Rama dari awal, jangan ambil perempuan dari kampung. Tapi ya dasar cowok, dibutakan cinta. Sekarang lihat, rumah tangga kami kayak drama murahan. Alesya menahan napasnya. Kalimat itu bukan yang pertama, dan jelas bukan yang terakhir. Sudah setahun ia tinggal di rumah itu setelah menikah dengan Rama, suaminya, lelaki yang dulu ia percaya akan melindungi dan mencintainya sepenuh hati. Tapi setelah ijab kabul selesai dan pintu rumah tertutup, semuanya berubah drastis. Rama menjadi cuek, dingin, bahkan kasar. Apapun yang dilakukan Alesya selalu salah di matanya. Kamu tuh nggak bisa dandan ya? Masa iya? Istri muda tampil kayak pembantu. Aku malu kalau ajak kamu ketemu teman kantor. Begitu katanya suatu malam. Alesya hanya bisa diam. Matanya basah, tapi air mata itu tak sempat jatuh. Ia tahan. Ia telan. Ia pikir, mungkin sabar adalah satu-satunya kunci agar rumah tangga ini bisa bertahan. Tapi hari ini, sabarnya benar-benar diuji. "Lees!" teriakan Bu Retno menggema di seluruh rumah. Alesya langsung meletakkan pisau di meja dan bergegas keluar dari dapur, melangkah cepat ke arah ruang tamu. "Iya, Bu." Dengan mata tajam, Bu Retno berdiri sambil menunjuk ke arah lemari pajangan. "Kalung berlian Mama hilang. Dan gak ada orang lain selain kamu yang bersentuhan dengan lemari ini. Jangan pura-pura bodoh ya." Alesya terkejut. "Maaf, Bu. Saya sama sekali gak pernah buka lemari itu. Apalagi menyentuh perhiasan ibu. Saya bahkan gak pernah masuk ke ruang tamu selain bersih-bersih." "Ahaha. Jangan banyak alasan. Dasar muka polos, hati maling. Itu kalung warisan dari nenek. Harganya ratusan juta tahu nggak?" Alesya terdiam. Tubuhnya gemetar. Tapi sebelum ia bisa menjelaskan lebih jauh, Rama masuk dari luar dengan wajah emosi. "Ada apa ini?" "Mama dituduh maling kalung berlian," teriak Bu Retno, mengarahkan telunjuknya ke wajah Alesya. Tanpa pikir panjang, Rama mendekat dan, plak, sebuah tamparan mendarat di pipi Alesya dengan keras. Tubuh Alesya limbung, hampir jatuh. Tapi ia menahan diri. Matanya memerah, pipinya panas, bukan hanya karena tamparan tapi karena pengkhianatan orang yang paling ia cintai. "Kamu keterlaluan, Lesya. Aku sabar selama ini, tapi ternyata kamu cuma numpang hidup di sini dan ngincar harta keluarga," ucap Rama dengan dingin. Alesya membuka mulut, mencoba berbicara. Aku nggak pernah." "Sudah. Kemas barangmu dan pergi dari rumah ini. Sekarang juga," bentak Bu Retno sambil menunjuk ke arah pintu. Teman-teman Bu Retno hanya menonton sambil terkekeh puas. Seolah mereka menonton episode sinetron murahan, padahal ini nyata. Alesya masih berdiri terpaku. Dalam hatinya bergejolak, marah,
sakit hati, tapi juga kecewa. Ia memandangi wajah Rama, berharap setidaknya ada sedikit keraguan dari lelaki itu. Tapi tidak. Rama justru membuang muka, seolah Alesya adalah aib dalam hidupnya. Dengan tubuh gemetar dan hati hancur, Alesya melangkah ke kamar. Ia memasukkan pakaian seadanya ke dalam tas kecil, lalu keluar sambil menunduk. Hujan mulai turun. Petir menggema di kejauhan. Di depan rumah, ia berdiri sendirian sambil memeluk tasnya. Hujan mengguyur tubuhnya, membasahi rambut, wajah, dan air matanya yang mulai jatuh tanpa bisa dihentikan. Tapi dia tidak akan meminta maaf. Tidak untuk kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Beberapa tetangga mengintip dari balik jendela, sebagian bahkan berani keluar dan menonton dari teras. Kasihan banget padahal mukanya baik, bisik salah satu dari mereka. Alesya menggigit bibirnya, berusaha tetap berdiri tegak. Ia tahu, inilah titik terendah dalam hidupnya. Tapi dalam diam, ia berkata dalam hati, "Tunggu saja, kalian akan tahu siapa aku sebenarnya. Hari ini kalian mengusirku seperti sampah. Tapi besok, kalian akan berlutut memohon ampun." Dan tepat di saat itu, suara klakson terdengar di ujung jalan. Deretan mobil mewah hitam mengkilap mendekat perlahan. Satu persatu berhenti tepat di depan rumah keluarga Rama. Pintu mobil bagian tengah terbuka, dan keluar dua pria tinggi besar berpakaian formal hitam. Mereka berjalan cepat ke arah Alesya. Semua mata kini tertuju pada pemandangan itu. Bodyguard itu menunduk sopan, meskipun tubuh mereka penuh wibawa dan otot. "Nona Alesya, kami diminta oleh Tuan Arsyad untuk menjemput Anda. Ayah Anda sangat khawatir. Kami mohon Anda ikut bersama kami sekarang." Alesya hanya diam. Bu Retno yang masih berdiri di teras rumah, kini membelalak. "Hah? Ayah? Tuan? Siapa kamu sebenarnya?" Rama pun melangkah maju dengan wajah panik. "Lesya, kamu kenal siapa mereka ini?" Alesya menatap mereka semua satu persatu. Hujan terus mengguyur, tapi sorot matanya kini tak lagi lemah. Perlahan, ia berkata lirih namun tajam. "Selama ini aku diam bukan karena lemah. Aku hanya ingin tahu siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai tampilan luarku." Tanpa menunggu jawaban siapapun, Alesya melangkah menuju mobil mewah yang pintunya dibuka oleh sang pengawal. Ia masuk, dan mobil itu perlahan melaju meninggalkan rumah penuh kepalsuan itu. Dari balik jendela, Alesya melihat Rama dan mertuanya berdiri membeku, menatap kepergiannya dengan wajah pucat dan penuh kebingungan. Dan itu baru permulaan. Hujan belum reda saat mobil mewah yang membawa Alesya melaju meninggalkan lingkungan yang selama ini jadi tempat penderitaannya. Di dalam mobil, Alesya terdiam. Tatapannya kosong menembus jendela, tapi pikirannya penuh dengan luka-luka lama yang baru saja disayat lebih dalam. Seorang pria parubaya yang duduk di kursi depan, mengenakan jas rapi, menoleh ke belakang dan berkata dengan lembut, "Nona Alesya, ayah Anda sudah menunggu di rumah utama. Beliau sangat cemas mendengar Anda diusir dari rumah suami." Alesya hanya mengangguk pelan. Tenggorokannya terasa tercekat. Bahkan setelah ia dijemput oleh pengawal pribadi dan duduk di kursi mewah berlapis kulit ini, hatinya tetap perih. Bukan karena kehilangan rumah itu, tapi karena kehilangan cinta dan kepercayaan yang dulu ia berikan sepenuh hati. Sementara itu, di rumah Rama, Bu Retno mondar-mandir di ruang tamu. Nafasnya memburu. Matanya masih menatap jalanan yang kini basah karena hujan. Siapa sebenarnya perempuan itu? Anak siapa dia? Kenapa dijemput kayak putri kerajaan? Rama ikut bingung. Tangannya mencengkeram rambutnya frustasi. Aku nggak tahu, Emma. Dia nggak pernah cerita apapun. Dia cuma bilang dia anak pengusaha kecil dari luar kota." Bu Retno menatap putranya dengan marah. Kalau dia cuma anak pengusaha kecil, mana mungkin ada bodyguard tinggi segede gitu jemput dia pakai mobil lebih banyak dari pejabat. "Kamu pikir ini sinetron?" "Ya aku juga kaget, Emma." Bu Retno menggeram, "Kita sudah usir dia. Kita sudah tampar dia. Dan kalau ternyata dia dari keluarga konglomerat, kita dalam masalah besar." Kembali ke Alesya. Mobil memasuki gerbang besar bertuliskan Arsyad Group, Private Residence.
Bangunan megah 2 lantai dengan pilar tinggi menjulang tampak berdiri gagah di balik taman asri yang luas. Alesya melirik ke arah rumah itu. Tempat ini adalah rumah masa kecilnya. Tempat ia tumbuh sebagai satu-satunya putri dari Arsyad Hakim, pria paling disegani di dunia bisnis dan properti. Tapi setelah lulus kuliah, Alesya memilih hidup mandiri. Ia sembunyi dari status dan kekayaannya. Ia ingin hidup sederhana, menikah dengan pria biasa, dan membuktikan bahwa dirinya bisa bahagia tanpa harta. Tapi ternyata, yang sederhana bukan jaminan mendapat cinta tulus. Begitu ia turun dari mobil, seorang pria elegan dengan rambut putih rapi langsung memeluknya. "Anakku, kamu nggak apa-apa? Apa mereka menyakitimu?" Alesya menahan air matanya. Ia mengangguk, lalu berkata pelan, "Aku baik-baik saja, Ayah. Tapi, sekarang aku tahu siapa mereka sebenarnya." Pak Arsyad memeluknya erat. Matanya penuh amarah. "Aku sudah tahan diri selama ini untuk tidak ikut campur. Tapi kalau mereka sudah menyentuhmu, mereka harus siap menerima akibatnya." Kisah sebenarnya terungkap. Alesya duduk di ruang kerja ayahnya. Di meja besar itu, terbentang laporan dan foto-foto yang ternyata selama ini dikumpulkan oleh tim ayahnya. "Ini semua laporan dari penyelidik pribadi kita," kata Pak Arsyad sambil menyerahkan berkas. "Ibu mertuamu sudah menjual beberapa perhiasan lama. Tapi 2 hari lalu, ia menggadaikan sebuah kalung berlian yang mirip dengan yang katanya dicuri darimu." Alesya membuka matanya lebar. "Jadi benar itu hanya fitnah?" "Ya. Mereka hanya cari alasan untuk menyingkirkanmu. Rama dan ibunya ingin kamu pergi karena mereka mulai dekat dengan wanita dari keluarga investor." Alesya mencengkeram tangannya. Luka di pipinya masih terasa, tapi luka di hati jauh lebih perih. Alesya mulai bangkit. Beberapa hari berlalu. Alesya tidak lagi menangis. Ia mulai mengenakan pakaian elegan seperti masa lalunya, blazer putih gading, celana panjang hitam, sepatu hak tinggi. Ia berdiri di depan cermin besar, memandangi dirinya sendiri. "Alesya, mulai hari ini, kamu bukan perempuan yang lemah lagi," gumamnya. Ia lalu menemui ayahnya. "Ayah, aku ingin ikut terlibat di perusahaan. Aku ingin berdiri, bukan sebagai putri orang kaya, tapi sebagai pemimpin. Aku juga ingin memberikan pelajaran pada mereka. Tapi tidak dengan cara dendam murahan. Aku ingin mereka tahu rasanya dihina dan dijatuhkan, tanpa bisa mengelak." Pak Arsyad tersenyum bangga. "Itulah putriku." Di rumah Rama, kegelisahan mereka semakin meningkat. Sudah 5 hari sejak Alesya pergi. Tapi kegelisahan makin menghantui. Rama mulai menerima kabar bahwa proyek kerjanya dibatalkan. Kantor tempat ia bekerja tiba-tiba kehilangan investor besar. Bahkan ibunya dilarang masuk ke beberapa toko mewah yang dulunya biasa ia kunjungi. "Ini pasti ulah perempuan itu. Dia balas dendam. Kita harus ketemu dia. Kita harus minta maaf," teriak Bu Retno. Tapi saat mereka mencoba mencari alamat Alesya, semua akses ditutup. Rama mulai panik. "Ma, kalau benar dia anak dari Arsyad Group, hidup kita bisa benar-benar hancur." Malam itu, Alesya duduk di balkon kamarnya. Angin malam menerpa rambutnya yang terurai indah. Di tangannya ada laporan, informasi keuangan milik keluarga Rama, detail proyek bisnis, dan semua titik lemahnya. Ia tersenyum kecil, bukan senyum dendam, tapi senyum keadilan. Waktunya bukan untuk membalas, tapi untuk membuat mereka merasakan betapa berharganya seseorang yang mereka sia-siakan. Hujan turun deras. Petir sesekali menyambar langit kota, menciptakan suara menggelegar yang menggema hingga ke perumahan mewah keluarga Rama. Tepat di depan rumah itu, berdiri seorang wanita yang tubuhnya basah kuyup. Rambut panjangnya menempel di wajah dan leher, pipinya memerah, sebagian karena dinginnya hujan, sebagian lagi karena tamparan yang baru saja mendarat dengan kejam dari tangan suaminya sendiri. Wanita itu adalah Alesya. Ia memeluk tas kecil satu-satunya yang ia bawa. Pakaiannya sudah lepek, sepatu sendalnya basah penuh lumpur. Tapi dia berdiri diam, tidak bergerak. Seolah masih menanti ada keajaiban, atau setidaknya, sedikit empati dari orang yang dulu ia panggil keluarga. Namun pintu rumah sudah tertutup.
Rama tak menengok ke belakang. Bu Retno hanya melihat dari balik tirai jendela dengan wajah puas dan sinis. Salah satu tetangga yang mengenal Alesya sejak awal datang menghampiri, membawa payung. "Lesya, kamu mau kemana?" tanya perempuan tua itu khawatir. Alesya tersenyum kaku, bibirnya bergetar. "Nggak tahu, Bu. Mungkin, sejauh mungkin dari orang-orang yang sudah menghancurkan hidup saya." Perempuan tua itu hendak menawarkan tumpangan, tapi sebelum sempat berkata apa-apa, suara deretan klakson mewah mulai terdengar. Mobil-mobil hitam mengilap, ada 6, datang dari ujung jalan seperti iring-iringan pejabat negara. 2 di antaranya mobil berlogo khusus, 1 lagi mobil pribadi dengan plat nomor VIP. Warga sekitar mulai keluar rumah. Suara bisik-bisik terdengar. Siapa yang datang tuh? Artis? Menteri? Mereka berhenti di depan rumah Rama. Semua mata kini tertuju ke Alesya. Beberapa pria berpakaian jas hitam keluar dari mobil, membuka payung besar, lalu berjalan cepat ke arah Alesya. Mereka tidak ragu. Mereka tidak bingung. Mereka berjalan tepat menuju wanita yang basah kuyup itu. Salah satu dari mereka bicara pelan dan hormat. "Nona Alesya, kami mohon maaf atas keterlambatan kami. Kami diperintahkan langsung oleh Tuan Arsyad untuk menjemput Anda sesegera mungkin." Rama, yang mendengar suara mobil dan melihat keramaian dari jendela, langsung keluar. Begitu melihat pemandangan itu, wajahnya pucat seketika. "Alesya? Mereka siapa?" Alesya mendongak pelan, wajahnya basah oleh hujan dan air mata, tapi matanya tajam, penuh luka, namun juga keberanian yang baru. "Kamu tidak pernah ingin tahu siapa aku? Sekarang, lihatlah." 2 bodyguard membuka pintu mobil utama. Alesya menoleh sebentar ke arah Rama dan Bu Retno yang kini berdiri berdampingan, membeku. "Mama," kata Alesya datar sambil menatap Bu Retno, "terima kasih sudah membuka mataku tentang arti keluarga." Lalu ia naik ke dalam mobil, tanpa menoleh lagi. Deretan mobil itu bergerak perlahan meninggalkan halaman rumah, diikuti tatapan kaget warga sekitar yang mulai menyadari, wanita yang mereka anggap menantu miskin, itu ternyata bukan orang sembarangan. Kilas balik. Dulu, Alesya memang memilih menyembunyikan identitasnya. Ia muak menjadi sorotan hanya karena anak dari Arsyad Hakim, pengusaha kelas kakap yang memiliki banyak perusahaan properti, retail, dan logistik. Di dunia luar, Alesya dikenal sebagai putri tunggal, raja bisnis, yang tak tersentuh. Namun saat dewasa, ia ingin mencintai dan dicintai sebagai Alesya, bukan sebagai label kekayaan yang menempel padanya. Dan saat bertemu Rama, lelaki sederhana yang ramah dan apa adanya, Alesya pikir ia menemukan sosok yang tepat. Tapi ternyata, Rama hanya baik karena tak tahu siapa Alesya sebenarnya. Cintanya berubah ketika ia tahu Alesya tak membawa harta. Kesabarannya diuji ketika Bu Retno mulai menekan dan mempermalukan Alesya sedikit demi sedikit. Hingga akhirnya, mereka tega menjatuhkan fitnah keji bahwa Alesya mencuri kalung berlian keluarga. Padahal, tanpa mereka tahu, perhiasan yang mereka banggakan itu tak seberapa dibandingkan koleksi pribadi Alesya di rumah masa kecilnya. Di dalam mobil, Alesya memejamkan mata, menenangkan napasnya. Salah satu asisten pribadi, ayahnya menyerahkan handuk hangat dan air minum. "Nona, kami sudah menyiapkan dokter jika Anda ingin diperiksa dulu sebelum kembali ke rumah." Alesya menggeleng. "Saya hanya ingin bertemu ayah." Tak lama kemudian, mobil berhenti di halaman mensyahan keluarga. Pelayan menyambut, dokter keluarga sudah siap, dan ayahnya berdiri di tangga marmer dengan ekspresi penuh amarah dan khawatir. "Aku akan menuntut mereka," kata Pak Arsyad saat Alesya datang. Alesya menggeleng, suaranya lirih. "Tidak, Ayah. Biar aku saja yang balas, tapi dengan caraku." Kembali ke rumah Rama. Bu Retno mulai panik. Ia mengurung diri di kamar sambil mondar-mandir. Di tangannya, ponselnya terus berbunyi. Beberapa toko membatalkan pesanan barangnya. Rekan bisnis mulai menarik kerjasama. Bahkan adiknya, yang bekerja di salah satu cabang milik Arsyad Group, diberhentikan secara sepihak. Rama menerima telepon dari kantor, pemecatan. "Apa-apaan ini? Aku satu-satunya karyawan yang menangani proyek itu," katanya kesal. Tapi jawabannya singkat.
Kami mendapat perintah langsung dari pemilik saham tertinggi. Maaf, tidak bisa dinegosiasikan. Rama mulai menyadari. Alesya, kamu bukan sekadar mantan istriku. Kamu orang yang bisa menghancurkan hidupku, dan sekarang kamu sedang melakukannya. Malam itu, Alesya berdiri di balkon kamarnya yang megah. Rambutnya dikeringkan, wajahnya segar, namun matanya masih menyimpan amarah yang tenang. Dari bawah, terlihat taman keluarga tempat ia dulu bermain saat kecil. Ia mengangkat telepon. Siapkan surat audit untuk perusahaan tempat Rama bekerja. Aku ingin melihat semua kebocoran dana yang selama ini mereka tutupi. Perintah selanjutnya, Nona. Alesya tersenyum tipis. Kita mulai dari kecil dulu. Biar mereka belajar bahwa menyakiti orang dengan fitnah itu bukan hanya dosa, tapi juga berbahaya. Hari itu, suasana rumah terasa mencekam sejak pagi. Biasanya, rumah ini hanya diisi suara televisi dan cecapan gosip mertua. Tapi kali ini, ketegangan itu terasa di udara, seperti badai yang siap menghantam. Aku sedang menyapu ruang tamu ketika terdengar suara pintu dibanting. Suara langkah kaki terburu-buru mendekat. Mertua masuk dengan wajah merah padam, mata melotot, dan di belakangnya suamiku berdiri dengan wajah dingin dan malas. Apa-apaan ini, Rika? Bentak ibu mertuaku sambil menghempaskan selembar kertas ke meja. Aku mengernyit. Ada apa, Bu? Jangan pura-pura bodoh. Ini surat tagihan rumah sakit. Ternyata kamu selama ini berbohong. Kamu ke rumah sakit bukan karena mengurus orang tua, tapi kamu ke sana untuk aborsi, kan? Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap kertas itu, mengenali logo rumah sakit tempatku sempat memeriksakan diri karena kelelahan. Tapi tuduhan itu, fitnah keji dari mana? Itu tidak benar, Bu. Saya memang ke rumah sakit, tapi karena saya pingsan. Ada hasil tesnya, saya kelelahan, bukan karena itu. Suaraku gemetar. Bohong, bentaknya. Kau pikir kami bodoh? Hamil di luar nikah? Lalu pura-pura jadi istri baik-baik. Kamu memang perempuan tak tahu malu. Aku menatap suamiku, Dimas, berharap dia membelaku. Tapi dia justru memalingkan wajah. Dimas, bisikku pelan, kamu tahu sendiri aku gak pernah seperti itu. Dimas akhirnya angkat bicara, suaranya datar. Aku gak tahu lagi harus percaya atau enggak. Banyak hal aneh dari kamu, Rika. Aku capek, udah terlalu sering kamu bikin masalah. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Karena kecewa. Karena dikhianati oleh orang yang pernah berjanji melindungiku seumur hidup. Mertua menunjuk pintu. Keluar. Sekarang juga. Kami gak butuh perempuan pembohong dan pembawa sial seperti kamu di rumah ini. Aku tergugu. Bu, ini rumah saya juga. Ini rumah anak saya. Kau tak punya hak sedikit pun di sini. Jangan bikin aku panggil satpam buat nyeret kamu keluar. Detik itu juga, semua rasa sabar dalam diriku seolah runtuh. Tapi aku tidak mau membuat keributan. Dengan tangan gemetar, aku melangkah ke kamar dan mengemasi beberapa baju. Beberapa pelayan rumah memandangku iba, tapi tak ada yang berani membantu. Di depan pintu, sebelum aku melangkah keluar, aku menatap ibu mertua dan suami yang berdiri membelakangiku. Aku akan pergi, kataku, suaraku pelan tapi tegas. Tapi satu hari nanti, kalian akan tahu siapa sebenarnya yang kalian usir. Dan hari itu, akan kalian sesali. Mertua mendengus. Ngimpi. Perempuan gak punya asal-usul seperti kamu mau sok sombong. Dasar kampungan. Dor. Pintu kututup dengan keras. Langit mendung menyambutku. Aku berdiri di depan rumah megah itu dengan koper kecil. Sepi. Tidak ada tempat untuk pulang. Aku tak bisa kembali ke rumah ayah sekarang. Semuanya harus kubuktikan dulu, dengan caraku. Langkah kakiku membawaku menuju halte bus. Saat duduk sendiri di bangku panjang yang dingin, aku menggenggam ponselku. Ayah, aku minta izin tinggal di apartemen pusat kota untuk sementara. Aku butuh waktu. Pesan itu kukirim dengan jari bergetar. Tak lama, balasan datang. Anakku, ambil waktu sebanyak yang kamu butuh. Tapi ingat, kamu tak sendiri.
Ayah selalu siap untukmu. Senyum kecil mengembang di wajahku yang masih basah oleh air mata. Aku tidak sendiri. Aku punya harga diri. Dan aku punya sesuatu yang mereka tidak tahu. Identitasku yang sesungguhnya. Beberapa hari kemudian, aku sudah menetap di apartemen mewah yang ayah siapkan diam-diam untukku. Dari lantai 38, aku bisa melihat seluruh kota. Aku memulai hari-hariku dengan mengatur ulang cabang-cabang bisnis ayah yang memang perlahan sudah dialihkan ke bawah pengelolaanku. Selama ini aku memang sengaja hidup sederhana, menyamar sebagai wanita biasa untuk belajar rendah hati. Tapi sekarang, sudah waktunya menunjukkan jati diri. Aku menghubungi sekretaris pribadi, membahas rencana kunjungan mendadak ke salah satu cabang perusahaan, yang kebetulan adalah tempat di mana Dimas akan melamar sebagai staf keuangan. Ironi, bukan? Belum saatnya membalas. Tapi waktuku akan datang. Sementara itu, di rumah mertua, Bu, Rika beneran gak balik-balik ya? Tanya Dimas sambil merokok di teras. Mertua menyeringai. Bagus. Akhirnya perempuan itu ngerti diri. Kita bisa cari perempuan yang lebih pantas buat kamu. Yang jelas asal-usulnya. Dimas tersenyum miring. Iya, udah ada kandidat kok. Anaknya klien, cantik dan tajir. Nggak kayak Rika, modal sabar dan tangis doang. Mereka tertawa. Tertawa puas karena mengira telah memenangkan pertarungan. Tapi tawa itu akan segera berubah jadi tangisan, saat deretan mobil hitam panjang datang ke depan rumah mereka. Saat suara derap langkah bodyguard berbadan besar memecah halaman. Dan saat pintu mobil itu terbuka, itulah bab selanjutnya. Pagi itu, setelah semalaman menangis dalam diam di kamar hotel, aku, Naira, berdiri menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku sembab, tapi dalam mata ini, sudah tidak ada lagi luka yang mengharapkan pengobatan dari mereka yang menyakiti. Yang ada hanya luka yang mulai membentuk kekuatan. Aku mengecek ponsel, ada puluhan pesan masuk dari papa dan tim asistenku. Semuanya menanyakan keberadaanku, memintaku segera pulang. Tapi aku belum ingin. Aku masih ingin meresapi luka ini, untuk menguatkan langkah balas dendamku nanti. Tak berselang lama, ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuat jantungku tergetar. Pak menelpon. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya kutekan tombol hijau. Halo, Nak, kamu di mana? Papa khawatir sekali. Semua orang panik mencari kamu. Suara papa terdengar cemas. Aku butuh waktu, Pak. Aku hanya sedang menata hati yang hancur. Tapi aku baik-baik saja. Papa terdiam. Lalu suaranya lirih. Kamu nggak sendiri, Naira. Kamu punya kami. Jika kamu siap, pulanglah. Papa akan kirim mobil untuk menjemputmu kapanpun kamu mau. Aku menahan tangis. Tapi aku tahu, belum saatnya aku pulang sebagai Naira yang hancur. Aku akan pulang nanti, sebagai Naira yang membuat mereka semua tunduk dan menyesal. Sementara itu, di rumah, Bu Rika, mertuaku, tengah tertawa puas sambil menyeruput teh hangat di teras rumah. Bagus. Cewek itu akhirnya sadar diri dan pergi. Rumah ini kembali tenang. Enggak ada lagi yang sok baik padahal cuma numpang hidup. Katanya lantang di depan tetangga yang mendengarkan sambil senyum-senyum. Rangga, suamiku, mantan suamiku secara moral, juga tak kalah sinis. Ia bahkan sudah terlihat mesra dengan wanita yang disebut-sebut calon istri barunya, yakni Sheila. Seorang wanita dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi cerdik memikat Rangga lewat perhatian palsu. Kita bisa hidup lebih bebas sekarang, tanpa dikekang wanita kampungan seperti dia, ujar Sheila dengan bangga. Mereka semua benar-benar lupa bahwa wanita yang mereka usir itu adalah anak tunggal dari pemilik kerajaan bisnis yang bahkan nama keluarganya sering muncul di majalah Forbes. Beberapa hari berlalu. Aku telah kembali ke kediaman utama keluarga. Sebuah rumah besar di kawasan elit, dengan gerbang tinggi dan penjagaan ketat. Begitu kakiku menginjak halaman rumah, semua staf menyambut dengan barisan rapi. Selamat datang kembali, Nona Naira. Aku mengangguk pelan, masih dengan mata yang menyimpan luka. Papa langsung memelukku. Anakku, Papa janji, mulai sekarang, tak ada satupun orang yang akan menyakitimu tanpa mereka membayar mahal. Mama yang selama ini tinggal di luar negeri langsung datang juga.
Ia tak henti memelukku. Putriku, Mama bangga kamu bisa bertahan sejauh ini. Hari itu, aku memutuskan untuk tak lagi menjadi wanita yang diam dan bersabar. Tapi wanita yang tahu kapan harus membalas, dengan elegan. Malam itu, di ruang rapat utama perusahaan milik keluarga kami, aku duduk di kursi pimpinan. Di hadapanku, para direksi yang selama ini mengenal aku hanya sebagai putri pemilik perusahaan, mulai menyadari sorot mata baruku. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih beberapa divisi penting. Termasuk divisi properti yang saat ini kebetulan sedang bekerja sama dengan perusahaan tempat mantan suami saya bekerja. Beberapa orang tampak terkejut. Saya ingin data lengkap semua aset, kerjasama, hingga struktur internal mereka. Saya ingin tahu seberapa besar saya bisa mengontrol arah bisnis mereka. Ya, inilah jalanku. Aku akan masuk perlahan, tapi pasti. Aku tak akan menghancurkan mereka dengan amarah, tapi dengan kuasa dan fakta, bahwa aku jauh lebih dari apa yang mereka remehkan. Beberapa hari kemudian, Rangga dan keluarganya mulai menghadapi masalah kecil. Proyek yang seharusnya segera disetujui oleh perusahaan tempatku berada tiba-tiba ditunda. Beberapa rekanan mulai membatalkan kerjasama. Mertuaku mulai gelisah. Ada apa ini, Rangga? Kok banyak proyek yang batal? Padahal kita udah rencana beli mobil baru. Bentak Bu Rika. Entahlah, Bu. Katanya ada kebijakan baru dari investor utama. Jawab Rangga bingung. Mereka tak tahu bahwa investor utama itu adalah aku. Hari demi hari tekanan itu makin terasa. Bahkan Sheila mulai resah. Kenapa semua jadi sulit? Mas? Dulu waktu sama Naira hidup kita lebih tenang. Katanya panik. Rangga mulai gelisah, tapi gengsinya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Ia bahkan mencoba menghubungiku lewat pesan, tapi aku tak menjawab. Karena aku sedang menyiapkan kejutan. Sebuah pertemuan besar, di mana mereka akan menyaksikan langsung, bahwa wanita yang dulu mereka usir dengan hinaan, akan datang dengan segala kekuatannya. Malam itu sunyi. Hanya terdengar suara detik jam di dinding dan sesekali deru kendaraan dari kejauhan. Di kamar kecil kontrakan, aku duduk bersila di atas kasur tipis, menatap laptop tua yang sudah sering hang. Tapi malam ini berbeda. Aku membuka email khusus, email yang jarang sekali kubuka. Di dalamnya, ada puluhan pesan tak terbaca dari manajer ayahku. Nona, mohon kabari kami jika Anda ingin kembali. Perusahaan menunggu instruksi Anda. Posisi direktur utama tetap atas nama Anda. Dewan direksi hanya menunggu keputusan. Kami khawatir dengan keselamatan Anda. Sudah waktunya Anda kembali. Hatiku tercekat. Lama aku memendam siapa aku sebenarnya. Bahkan orang terdekatku, suami dan mertua, tidak pernah tahu siapa aku. Aku memilih hidup sederhana, memilih jatuh cinta bukan karena status, tapi karena hati. Namun ternyata, hatiku justru diinjak-injak. Aku menghela napas dalam-dalam. Satu pesan kubuka, lalu kutekan tombol reply. Saya siap kembali. Jadwalkan pertemuan dewan dan kirimkan tim pengamanan seperti biasa. Saya akan kembali sebagai saya yang sebenarnya. Seketika, layar laptop menunjukkan tanda email berhasil dikirim. Seiring itu, ada rasa yang meledak dalam dada. Rasa perih, marah, kecewa, tapi juga semangat untuk bangkit. Pagi harinya, di rumah mertuaku, suasana seakan tak berubah. Mereka masih menganggapku tak bernilai. Suamiku, Rian, bahkan tidak pulang semalam. Mertuaku, Bu Lestari, justru memperlakukanku seperti pembantu. Naya, sapu halaman. Setelah itu cuci piring dan baju. Jangan hanya duduk jadi beban keluarga. Bentaknya dari ruang tengah. Aku diam. Bukan karena takut, tapi karena aku sedang menahan diri. Menahan seluruh rasa sakit yang sebentar lagi akan kubayar dengan harga yang pantas. Saat aku sedang menyapu halaman, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu bodyguard terpercaya ayahku. Nona, kami sudah berada di kota. Mobil akan menjemput Anda siang ini. Keamanan dan protokol sudah disiapkan. Aku membaca pesan itu dengan tenang, lalu memasukkan ponsel ke saku celana. Pandanganku menyapu rumah yang sudah menghinaku,
memperlakukan aku lebih rendah dari pelayan. Aku tidak akan tinggal di sini lagi. Siang hari, matahari bersinar terik ketika deru mesin mobil terdengar dari ujung gang. Satu persatu mobil mewah berwarna hitam mengular masuk ke jalan kecil tempat rumah mertuaku berada. Di depan konvoi, 2 mobil Land Cruiser dengan sirene pengaman berhenti, disusul mobil-mobil Mercedes-Benz berderet, lalu diakhiri 2 mobil Range Rover dengan kaca hitam pekat. Warga sekitar keluar rumah, berhamburan melihat pemandangan tak biasa itu. Mereka berbisik-bisik, mengira ada pejabat penting datang atau selebriti. Dari salah satu mobil, turun beberapa pria besar berbadan tegap dengan jas hitam dan kacamata gelap. Salah satu dari mereka berdiri paling depan, lalu memandang ke arah rumah mertuaku. Apakah benar ini kediaman Nona Nayara Prameswari? Suaranya tegas dan lantang. Bu Lestari yang sedang duduk di teras dengan santainya, langsung berdiri dengan wajah bingung. Ini rumah anak saya dan menantuku. Siapa kalian? Aku keluar perlahan dari dalam rumah. Mengenakan setelan santai tapi rapi. Rambutku terikat, wajahku tenang tapi tegas. Semua orang menoleh saat melihatku keluar. Maaf, Bu. Tapi mereka bukan datang untuk siapa-siapa. Mereka datang untuk saya, ujarku pelan tapi jelas. Bu Lestari melotot. Kau? Hah? Apa maksudmu? Salah satu bodyguard mendekatiku, membungkuk sopan. Nona, semua sudah disiapkan. Helikopter akan standby di bandara jika Nona ingin langsung ke Jakarta untuk rapat dewan direksi. Riangku tak terlihat. Tapi dalam hatiku, aku bersyukur telah kembali. Aku berjalan melewati Bu Lestari yang masih terpaku. Rian, suamiku, tiba-tiba datang tergesa dari ujung jalan, masih mengenakan jaket dan celana santainya. Naya, ada apa ini? Mobil-mobil mewah? Siapa mereka? Aku menatapnya tajam. Ini, semua orangku. Aku bukan Naya yang dulu lagi. Dan kamu, sudah kehilangan segalanya. Apa maksudmu? Rian membentak. Salah satu pria bertubuh besar segera berdiri di depanku, menghalau Rian. Tuan Rian, harap jaga jarak. Nona Nayara bukan lagi bagian dari hidup Anda. Wajah Rian dan Bu Lestari pucat. Aku membuka tas kecilku dan mengeluarkan satu berkas. Ini surat pengajuan perceraian, dan ini, surat peringatan pengosongan rumah dalam waktu 3x24 jam. Tanah dan rumah ini bukan atas nama kalian, melainkan atas nama yayasan milik keluargaku. Kalian sudah melanggar hak. Bu Lestari menjatuhkan gelas teh yang tadi ia pegang. Rian mencoba merebut surat itu dari tanganku, tapi para bodyguard segera menariknya mundur. Kau menipuku, kau berpura-pura miskin selama ini, teriaknya. Aku tersenyum. Tidak, aku hanya ingin tahu siapa yang mencintaiku dengan tulus. Tapi ternyata, tidak ada satupun dari kalian. Tak lama setelah itu, aku masuk ke dalam mobil, jendela sedikit terbuka. Kutatap wajah mereka terakhir kalinya, wajah yang dulu begitu tinggi hati, kini syok dan tak tahu harus berbuat apa. Selamat tinggal, bisikku. Lalu jendela ditutup dan mobil melaju perlahan. Konvoi mobil mewahku keluar dari gang sempit itu. Warga sekitar merekam, berteriak-teriak, bahkan ada yang bersorak. Seolah menyaksikan cerita sinetron secara nyata. Tapi ini bukan sinetron. Ini adalah hidupku. Hidup yang selama ini kalian remehkan, dan kini, aku rebut kembali. Sudah hampir setahun aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu menjadi tempatku membangun mimpi bersama Dimas, yang kini hanya jadi kenangan menyakitkan. Namun aku tak kembali sebagai wanita yang sama. Bukan lagi menantu yang dianggap kampungan. Bukan lagi istri yang dicampakan. Hari ini, aku kembali sebagai Naila Mahadewi, anak tunggal dari Mahadewa Group, perusahaan multinasional dengan aset triliunan rupiah yang memiliki bisnis properti, otomotif, perbankan, hingga media nasional. Dan hari ini, aku akan menunjukkan pada mereka siapa aku sebenarnya. Semua sudah siap, Nona Naila, ucap Reno, asisten pribadiku. Aku melirik keluar jendela mobil. 5 mobil mewah berderet, lengkap dengan pengawalan bodyguard berbadan besar, berpakaian hitam dan berkacamata gelap. Setiap langkahku kini dikawal, bukan karena aku haus hormat, tapi karena posisiku memang menuntut itu.
Kupakai gaun panjang berwarna putih gading, elegan dan berkelas. Rambutku ditata rapi ke belakang, riasan wajahku natural tapi memukau. Aku bukan lagi wanita lugu dan polos yang mereka usir dulu. Antar aku ke rumah lama. Hari ini, waktunya mereka tahu kebenarannya. Reno mengangguk dan memberi isyarat pada tim untuk bersiap. Sementara itu di rumah mertuaku, Dimas, kamu belum juga dapat kabar dari Naila? Masa sih dia benar-benar pergi begitu aja? Itu mobilnya, motornya, semuanya ditinggal loh. Aku takut dia laporin kita ke polisi. Buati panik. Wajahnya pucat. Keuangan mereka kini amburadul. Sejak Naila pergi, pemasukan dari usaha Naila, yang dulu mereka kira cuma warisan kecil, ternyata adalah tulang punggung hidup mereka. Dimas kesal, duduk dengan rambut berantakan dan mata lelah. Udah, jangan sebut-sebut dia lagi. Lagian dia cuma cewek kampungan, gak mungkin punya kekuatan apa-apa. Kita aman. Brak. Suara rem mobil mewah berhenti di depan pagar rumah, membuat mereka terlonjak. Mereka saling berpandangan. Buati membuka tirai dan langsung menjerit, Dimas. Itu mobil-mobil siapa? Ada 6. Ada orang-orang besar badan semua. Dimas buru-buru bangkit dan keluar rumah. Di halaman rumah, sudah berdiri para bodyguard rapi berjajar. Seorang wanita anggun turun dari mobil utama. Matanya tajam. Langkahnya mantap. Aura kekuasaan terpancar dari setiap gerakannya. Begitu anggun, begitu menakutkan. Nah, Naila? Dimas melongo. Ia hampir tidak mengenaliku. Tapi suaraku, tak mungkin ia lupakan. Apa? Naila? Itu Naila yang dulu? Yang kamu usir? Buati muncul sambil menjerit. Aku mimpi atau gimana ini? Aku hanya tersenyum kecil. Selamat sore, Ibu. Dimas. Mereka membeku. Tak bisa berkata-kata. Mataku menatap tajam ke arah mereka. Saya kembali, bukan untuk tinggal, tapi untuk menyelesaikan urusan yang belum selesai. Flashback 1 tahun lalu. Sejak hari aku diusir, ayah langsung memintaku kembali ke kediaman keluarga Mahadewa. Ia murka saat tahu aku diperlakukan seperti sampah oleh keluarga Dimas. Terlalu baik kamu itu, Naila. Kalau bukan karena kamu minta, ayah sudah kirim pengacara dan tuntut balik mereka semua. Ujar ayah dengan nada marah waktu itu. Namun aku hanya ingin satu hal, bangkit. Bukan untuk balas dendam secara kasar, tapi balas dendam elegan. Selama setahun ini, aku dikirim belajar bisnis ke luar negeri. Mengelola cabang perusahaan, memimpin proyek besar, bahkan sempat muncul di majalah ekonomi nasional sebagai Putri Mahadewa yang menggebrak dunia finansial. Dan kini, waktunya semua tahu siapa aku sebenarnya. Kembali ke halaman rumah. Kalian menyebutku kampungan, wanita gak tahu diri, bahkan memfitnahku mencuri perhiasan keluarga. Sekarang, lihat siapa yang sebenarnya tak tahu diri, ucapku dengan dingin. Bodyguard di sampingku langsung menyerahkan dokumen-dokumen pada mereka. Apa ini? Tanya Dimas sambil memeriksa. Wajahnya berubah pucat. Ini surat kepemilikan. Rumah yang kalian tinggali sekarang, sudah menjadi milik Mahadewa Group sejak 3 bulan lalu. Dan itu artinya, kalian menumpang. Buati menjatuhkan map di tangannya. Tidak, Ak. Nggak mungkin. Ini rumah peninggalan almarhum suami saya. Aku menatapnya, sayangnya, dulu ibu jual hak waris rumah ini saat sedang terlilit utang. Dan ayah saya yang membelinya. Dimas tak bisa berkata-kata. Dalam waktu 3 hari, kalian harus angkat kaki dari sini. Atau saya akan kirim tim hukum dan polisi untuk pengosongan paksa. Aku suamimu, Naila. Dimas mencoba mendekat. Aku mundur selangkah. Bodyguard langsung memisahkan. Dulu mungkin. Sekarang tidak. Aku sudah tanda tangan cerai secara hukum internasional dan nasional. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi. Wajah Dimas berubah merah padam. Ia tak menyangka akan ditinggalkan dan dihancurkan seperti ini. Dan satu lagi, aku menatap mereka tajam, kejahatan kalian sudah terekam jelas. Kalian menyebar fitnah, menganiaya,
dan mencemarkan nama baikku. Tunggu surat dari pengacara kami. Sebelum naik ke mobil, aku berbalik. Oh iya, kalian lupa satu hal terpenting. Mereka menatap dengan gemetar. Aku bukan sekadar mantan istri Dimas. Aku adalah anak tunggal dari Dewa Mahardika, pemilik Mahadewa Group, raja bisnis terbesar di kota ini. Dan aku adalah penerusnya. Dengan elegan, aku masuk ke dalam mobil. Sirine pengawalan menyala. Mobil-mobil mewah mulai berjalan meninggalkan rumah itu yang kini sunyi dan remuk redam. Bu Wati jatuh terduduk, menangis. Dimas menendang pot bunga. Sementara aku, tersenyum puas dalam diam. Langit siang itu mendung. Angin berembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Di sebuah ballroom hotel bintang 5, acara pameran bisnis bergengsi sedang berlangsung. Berbagai tokoh bisnis ternama, pejabat, serta CEO dari berbagai bidang berkumpul di tempat itu. Ruangan penuh kemewahan dan kilauan cahaya kristal, aroma parfum mahal bercampur dengan suasana formal nan elegan. Namun, ada satu hal yang membuat riuh kecil terjadi di pintu masuk. Orang-orang mulai menoleh dan berbisik-bisik. Itu dia. Putri tunggal dari grup Wijaya Utama. Katanya dulu dia sempat hilang dari dunia bisnis. Serius? Yang katanya hidup sederhana dan jadi istri orang biasa itu. Semua mata tertuju pada seorang wanita muda yang berjalan anggun dengan setelan putih bersih berpadu aksen emas. Rambutnya disanggul modern, wajahnya tenang namun tajam. Di belakangnya, 2 bodyguard kekar mengikuti dari kejauhan. Itu adalah aku, Naila Wijaya. Setelah semua luka dan kehinaan yang diberikan suamiku Reza dan mertuaku, aku memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Sudah cukup aku hidup di bawah bayang-bayang mereka, membiarkan diriku dipijak-pijak seolah aku ini bukan siapa-siapa. Kini aku kembali sebagai diriku yang sebenarnya, anak tunggal dari keluarga bisnis terbesar di kota ini. Selamat datang, Bu Naila, sapa manajer hotel dengan sopan. Pihak penyelenggara sudah menyiapkan kursi kehormatan di depan. Aku hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Aku tahu, hari ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Di sisi lain ruangan, Reza dan keluarganya, termasuk wanita yang sekarang menjadi istri barunya, juga hadir dalam acara tersebut. Perusahaan kecil milik keluarga Reza sedang mencoba naik kelas dan berharap bisa menggandeng investor. Reza terdiam begitu melihatku. Wajahnya pucat. Langkahnya sempat tersendat. Nah, Naila, gumamnya lirih. Perempuan di sampingnya, yaitu Arin si pelakor, langsung mencibir kecil. Dia Naila? Kenapa dia ada di sini? Tapi Reza tidak menjawab. Dia tahu. Dia tahu sangat jelas. Aku bukan Naila yang dulu. Wajahku tegas, mataku menyiratkan kekuatan. Aura yang dulu redup karena cinta, kini membara dengan kemarahan yang anggun. Setelah pidato dari beberapa pengusaha besar, tibalah saatnya aku naik atas podium untuk memberikan presentasi tentang proyek bisnis besar dari grup Wijaya Utama yang akan menjadi tonggak baru industri properti nasional. Selamat siang, ucapku lantang. Perkenalkan, saya Naila Wijaya, Direktur Utama dan pemilik sah dari grup Wijaya Utama. Hari ini, saya akan memaparkan peluang kerja sama strategis yang akan kami buka. Seisi ruangan terpukau. Bahkan beberapa investor yang sebelumnya meremehkanku langsung menaruh perhatian penuh. Dari tempat duduknya, Reza hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Ia gemetar. Air liurnya tertelan keras. Arin di sampingnya mulai panik. Dia direktur utama? Bisik Arin. Reza tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Selesai presentasi, aku turun dari panggung dan segera dikerubungi para pengusaha yang ingin menjalin kerjasama. Namun dari kejauhan, kulihat Reza menghampiriku perlahan. Arin dan ibunya ikut mengekor di belakang. Naila, tunggu sebentar, ucap Reza pelan. Aku menoleh perlahan, ekspresi datarku membuat mereka tak berani terlalu dekat. Ada apa? Tanyaku datar. Reza menatapku, matanya memohon. Aku nggak tahu selama ini kamu siapa. Aku bodoh, aku minta maaf. Aku hilaf, aku disetir sama mama waktu itu. Kita salah, tolong beri kami kesempatan kedua, katanya memelas. Di belakangnya, Arin tampak gelisah.
Ibu mertuaku menunduk dalam-dalam, tak berani menatapku. Aku mendekat satu langkah. Senyum tipis menghiasi bibirku. Kalian pernah menendangku keluar dari rumah seperti binatang. Kalian menyiksaku dengan fitnah dan hinaan. Kalian buang aku seolah aku ini bukan manusia. Sekarang kalian baru tahu siapa aku, dan kalian memohon. Reza menunduk makin dalam. Arin memeluk lengannya takut. Maafkan kami salah, lirih ibuku mertua. Aku menatap mereka satu-satu, lalu berkata tegas, aku bukan lagi wanita yang bisa kalian injak seenaknya. Dan maaf, aku tidak akan pernah kembali ke dalam hidup yang hanya berisi penderitaan. Aku tidak butuh kalian. Tapi dunia ini mulai sadar bahwa kalianlah yang butuh aku. Setelah itu, aku berbalik. 2 bodyguard langsung berjalan di sisi kanan dan kiriku. Deretan mobil mewah yang menungguku di pelataran hotel membuat banyak orang berdecak kagum. Saat aku masuk ke dalam mobil, seorang asisten pribadi membuka pintu dengan penuh hormat. Hari itu, aku pergi dengan kepala tegak, membiarkan Reza, ibu mertuaku, dan Arin berdiri terdiam di tengah kerumunan. Mereka ditinggal dengan rasa malu yang tak terhapuskan. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini kutunggu dengan sabar. Setelah berbulan-bulan aku diam, menyaksikan kebohongan, penghinaan, dan fitnah yang ditebarkan padaku, akhirnya aku berdiri di ambang kebenaran. Dan kali ini, aku tidak datang sebagai Rani, menantu yang dianggap kampungan dan tidak layak. Aku datang sebagai Rani Adira Pranata, satu-satunya pewaris tunggal kerajaan bisnis Pranata Group, salah satu konglomerasi terbesar di kota ini. Pagi itu, aku berdiri di depan sebuah gedung megah. Gedung yang selama ini menjadi pusat segala fitnah, rumah keluarga suamiku, yang dulu juga rumahku, sebelum aku diusir seperti sampah. Kali ini aku datang bukan untuk menangis atau memohon. 3 mobil mewah berwarna hitam mengantarku. Deretan bodyguard berbadan besar dan berseragam hitam turun dari masing-masing mobil, membuka pintu untukku. Ketika aku keluar dari mobil dengan mantel berwarna putih gading dan kacamata hitam besar, seluruh tetangga yang dulu menatapku sinis kini berdiri membeku. Mulut mereka terbuka, mata membelalak, seolah tak percaya wanita yang dulu mereka hina kini datang seperti ratu. Ibu mertuaku membuka pintu, lalu tersentak saat melihatku berdiri dengan gagah. Di belakangnya berdiri suamiku, atau mantan suamiku, Reza, bersama perempuan yang dulu memfitnahku, yang kini tinggal nyaman di rumah itu. Kakakmu, Rani? Suara Reza gemetar. Aku bukan hanya Rani, jawabku tenang, sambil melepas kacamata dan menatap mereka satu-satu. Aku adalah pemilik baru rumah ini. Mereka semua tersentak. Apa maksudmu? Bentak ibu mertua. Aku membeli rumah ini dari ban yang menyita properti kalian. Kalian terlalu sibuk menyambung hidup karena utang yang tidak kalian tahu, hingga kalian tak sadar rumah ini bukan milik kalian lagi. Aku tersenyum. Dan ya, kebetulan aku pemilik barunya. Ibu mertua langsung lemas. Perempuan yang dulu dengan pongah menyeret koperku dan mengusirku dari sini, kini bersandar ke dinding, wajahnya pucat pasi. Reza tak kalah kagetnya. Kamu bohong. Kamu cuma perempuan kampungan. Mana mungkin kamu bisa beli rumah ini? Seketika seorang pria parubaya berdasi rapi muncul dari mobilku dan menyerahkan berkas pada Reza. Ini akta jual beli, Pak. Semua sudah sah. Rumah ini sekarang atas nama Ibu Rani Adira Pranata. Pranata? Pelakor itu berseru. Kakakmu anak Pranata Group itu? Ya. Aku mengangguk. Anak tunggal. Seketika suasana menjadi hening. Hanya suara detak jantung yang terdengar. Bodyguardku mulai masuk dan mengambil alih rumah. Barang-barang mereka mulai diangkut keluar. Kau tidak bisa melakukan ini, teriak ibu mertua. Ini rumahku. Aku menatapnya dingin. Dulu aku juga bilang begitu, Bu. Tapi kalian menyeret koperku, mencaci aku di depan tetangga. Kalian bilang aku tak punya tempat di sini. Sekarang, aku cuma membalas dengan cara yang lebih elegan, menebus rumah ini, dan mengusir kalian, dengan cara terhormat. Reza mendekat, Rani dengarkan aku. Aku minta maaf. Semua ini salahku. Aku bodoh. Aku tertipu. Tapi kita pernah bersama, kan? Aku tersenyum,
lalu berbisik pelan. Benar? Dan kebodohan itu kamu rawat sendiri. Hari ini, aku bukan wanita yang dulu kamu hina. Aku adalah wanita yang kalian semua remehkan, tapi sekarang memegang kendali. Pelakor itu mulai menangis. Tolong, kami tidak punya tempat tinggal lagi. Kalian bisa cari kontrakan. Jawabku dingin. Seperti dulu kalian bilang ke aku. Tangis ibu mertua pecah. Ia berlutut, memohon padaku. Reza ikut berlutut. Pemandangan yang tak pernah kubayangkan dulu. Orang-orang yang pernah menginjak harga diriku kini menangis dan memohon di bawah kakiku. Tetangga-tetangga yang dulu suka bergosip kini, hanya bisa menonton dari balik pagar. Ada yang merekam dengan ponsel. Ada pula yang berbisik tak percaya. Aku menoleh pada manajer bodyguardku. Pastikan rumah ini dikunci rapat. Aku akan datang sore nanti untuk renovasi. Dan, jangan izinkan siapapun masuk tanpa seizinku. Siap, Bu Rani. Aku berjalan meninggalkan halaman rumah dengan anggun, langkahku mantap. Untuk pertama kalinya, aku merasa bebas, kuat, dan benar-benar bangga menjadi diriku. Di dalam mobil, aku melihat pantulan diriku di cermin. Senyumku mengembang. Dulu, aku hanya ingin dicintai dan dihargai sebagai istri dan menantu. Tapi sekarang, aku sadar, penghargaan itu harus datang dari diriku sendiri dulu. Dan kalau mereka butuh pelajaran, maka biarlah hari ini jadi pelajaran mereka seumur hidup. Aku turun dari mobil mewah dengan gaun putih panjang yang menjuntai anggun, dan sepatu hak tinggi berdesain eksklusif dari perancang luar negeri. Di belakangku, berjejer bodyguard berbadan besar dan tegap mengenakan jas hitam lengkap dengan kacamata gelap. Wajah mereka dingin, penuh kewaspadaan. Di belakang deretan bodyguard, terlihat lagi mobil-mobil mewah berbaris rapi. Orang-orang di sekitar kantor notaris tempat pertemuan ini berlangsung mulai berkerumun, sebagian mengeluarkan ponsel dan merekam. Dan di depan gedung itu, ada mereka. Suamiku dan mertuaku. Terpaku. Mulut mereka ternganga seperti tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Aku melihat wajah mantan suamiku, Dion, yang mendadak pucat seperti kehabisan darah. Ibunya, Bu Lastri, terlihat gemetar dan bahkan harus berpegangan pada tasnya agar tetap berdiri. Siapa? Siapa dia? Bisik seorang wanita yang juga hadir dalam proses pembagian warisan ayahku. Aku tersenyum dingin. Perkenalkan, aku adalah putri tunggal almarhum Pak Hardiman, pemilik grup bisnis Hardicorp yang kalian tahu menguasai hampir seluruh properti dan bisnis besar di kota ini. Mereka semua terpaku. Aku melangkah anggun ke dalam ruangan. Semua orang berdiri menghormati kehadiranku, termasuk notaris dan para pengacara. Aku duduk di kursi VIP, sementara Dion dan keluarganya duduk di pojok ruangan seperti tamu tak penting. Saudari Naila, ujar notaris, berdasarkan surat wasiat yang telah diverifikasi dan disahkan, seluruh kekayaan almarhum Pak Hardiman, mulai dari saham, aset, hingga properti, jatuh ke tangan Anda. Tidak ada satupun bagian yang jatuh ke orang luar, termasuk mantan suami Anda. Seperti yang diinginkan almarhum ayah saya, jawabku tegas. Setelah pembagian warisan selesai, aku keluar ruangan. Dion mencoba mendekatiku. Naila, Nay, aku nggak tahu kalau selama ini kamu sembunyiin semua ini dariku. Aku menatapnya datar. Sembunyi? Tidak. Kamu yang memilih buta. Kamu lebih percaya omongan ibumu yang menyebutku wanita tak berguna, cuma karena penampilanku sederhana. Padahal, saat kamu terpuruk dan butuh uang, siapa yang menalangi semua kebutuhanmu? Ayahku. Dion terdiam. Kamu mempermalukan aku di depan umum, menuduhku perempuan tak tahu diri, bahkan mengusirku dari rumah yang sebenarnya, aku yang beli atas nama kamu. Bu Lastri mendekat. Naila, nak, maafkan ibu. Ibu nggak tahu. Ibu kira kamu. Aku mengangkat tangan, menghentikan kata-katanya. Bu Lastri, selama ini ibu hanya tahu menilai orang dari luarnya saja. Kalau penampilan saya tidak seperti sosialita, bukan berarti saya tidak punya apa-apa. Aku menatap mereka satu persatu. Dengar baik-baik. Mulai hari ini, kalian tidak akan pernah bisa menyentuh sedikit pun dari hidup saya. Rumah yang kalian tempati, sudah saya tarik balik. Bisnis kecil yang Dion kelola, itu modalnya dulu dari ayah saya.
Saya tutup semua aksesnya. Apa? Jerit Dion. Kamu nggak bisa begitu. Aku menatap tajam. Aku bisa, dan aku sudah lakukan. Kamu pikir kamu hebat karena punya wanita simpanan baru yang katanya lebih baik dari aku? Dia bahkan tidak bisa menandingi satu langkah kecilku. Mereka tak berkutik. Semua mata di sekitar menatapku dengan kekaguman. Dulu, aku dihina. Sekarang, aku berdiri sebagai wanita paling berkuasa di ruangan itu. Hari itu aku kembali ke kediaman keluarga besarku. Sebuah mansion besar dengan taman seluas lapangan bola. Para staf menyambutku, dan di dalam rumah, ibuku memelukku hangat. Kamu sudah membuat ayahmu bangga, Nak, katanya. Aku menahan air mata. Ayah tidak salah mempercayakan semuanya padaku, Bu. Dan malam itu, aku berdiri di balkon kamar atas. Dari kejauhan aku bisa melihat Dion dan ibunya berdiri di pinggir jalan, menunggu taksi, karena mobil yang mereka gunakan sudah ditarik. Mereka hanya bisa melihat dari luar rumah megah yang dulu mereka huni sesuka hati, kini menjadi mimpi buruk yang tak bisa mereka sentuh lagi. Aku menutup jendela, lalu mengambil pena dan menulis di jurnal harian terakhirku. Jangan pernah remehkan wanita yang kamu pikir tak punya apa-apa, karena bisa saja dia adalah pemilik segalanya. Dan ketika kamu menyadarinya, sudah terlambat. Kisah Naila mengajarkan kita bahwa harga diri tidak diukur dari penampilan atau status di mata orang lain. Ketulusan, kesabaran, dan kecerdasan akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Dan bagi mereka yang menindas, balasan bisa datang dari arah yang tak pernah mereka duga. Itulah kisah nyata penuh pelajaran dan inspirasi hari ini. Kadang, orang yang paling dekat justru bisa menjadi orang yang paling menyakiti kita. Tapi jangan biarkan kebencian mereka menghancurkanmu. Biarkan kesabaran, kerja keras, dan kebaikan hatimu yang menjawab semua perlakuan tidak adil itu. Seperti tokoh kita, ia memilih diam, tapi diamnya bukan berarti kalah, melainkan sedang mengatur langkah untuk bangkit dan membungkam mereka dengan pencapaiannya. Ingat, harga diri seorang wanita tidak ditentukan oleh ucapan mertua atau sikap suami, tapi oleh bagaimana ia berdiri saat dijatuhkan, dan bagaimana ia tetap berjalan saat dunia mencoba menghentikannya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, hanya di Cerita Momo. Jangan lupa like, komen, dan share ke temanmu yang butuh semangat hari ini.